Nah, apakah bisa ya merokok dan minum itu untuk menampakkan inspirasi? Dan apakah dalam merokok dan minum itu termasuk kenakalan remaja? Oke. Ini sangat menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi mengenai tentang rokok dan minum. Ya. Oke. Jadi Halo Sobat VIP Undiksa, kembali lagi kepada saya Pandey Mademe Saputra dalam acara podcast pada hari ini. Di mana pada hari ini kita mengambil tema tentang kenakalan remaja pada saat ini. Nah, di mana pada hari ini kita didampingi oleh narasumber yang sekaligus teman dan rekan saya di kampus, yaitu Restu. Di mana Restu ini memiliki segudang prestasi, yaitu sebagai runner-up 1 Putra Duta Genre Undiksa tahun 2021 dan runner-up 1 Duta Genre Kabupaten Buleleng pada tahun 2022. Nah, untuk lebih lanjut memperkenalkan diri, lebih baiknya kita untuk menanyakannya secara langsung kepada Restu. Oke, terima kasih Pandey atas undangannya ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Igusti Ngurahrestu Pamungkas. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dan saya di sini baru semester 4 dari program studi S1 Pendidikan Matematika. Oke, lanjut saja kalau begitu. Restu, terima kasih atas perkenalannya. Nah, pada saat ini kan kita membahas tentang kenakalan remaja pada saat ini. Nah, bagaimana pendapat dari Restu tentang kenakalan remaja pada saat ini tentunya? Oke, terima kasih Pandey. Jadi dalam hal ini sangat menarik sekali ya pembicaraannya mengenai tentang kenakalan remaja. Oke, berbicara tentang kenakalan remaja, kalau kita melihat kondisi saat ini, kenakalan remaja itu sangat marak sekali terjadi di kalangan masyarakat. Nah, harus kita ketahui bahwasannya kenakalan remaja itu merupakan sebuah kenakalan ataupun tingkah laku ataupun perilaku yang dialami oleh seorang remaja yang menyimpang dari halnya norma-norma seperti halnya norma agama, kesopanan, etika, dan sebagainya. Yang dimana kenakalan remaja ini akan berdampak ataupun merugikan masyarakat secara luasnya. Nah, jadi mengenai tentang kenakalan saat ini, ya kita lihat sendirilah di lingkungan masyarakat kan masih banyak sekali terjadi kenakalan remaja seperti itu, Pandey. Oke, dalam kenakalan remaja seperti saat ini, apakah dari sisi orang tua sangat berpengaruh terhadap kembang anaknya? Mengenai tentang faktor yang menyebabkan kenakalan remaja. Nah, jadi harus kita ketahui juga, jadi kenakalan remaja itu disebabkan oleh dua faktor secara umumnya. Yang pertama itu ada faktor lingkungan keluarga, itu orang tua. Terus ada faktor dari lingkungan pertemanannya ataupun lingkungan sosialnya. Nah, terus mengenai tentang mengapa faktor keluarga ataupun faktor orang tua itu berdampak juga kepada kenakalan remaja dan akan berakibat ataupun berdampak terhadap tumbuh kembang dari seorang anak. Nah, kita ketahui juga bahwasannya keluarga itu atau orang tua itu merupakan orang yang paling dekat dengan anaknya itu sendiri. Nah, maka dari itu nantinya dalam mengurangi kejadian kenakalan remaja itu yang harus dibenahi pertama itu adalah lingkungan keluarga. Itu yang paling dekat dengan pertumbuhan ataupun tumbuh kembang seorang anak. Seperti itu, Pandey. Oke, pada saat ini kan teknologi juga semakin maju dan semakin berkembang tentunya. Iya, benar. Mana dalam kenakalan remaja ini pasti ada sebab dan akibatnya. Di mana dalam perkembangan teknologi ini pasti ada pengaruh dari dunia maya. Apakah itu merupakan salah satu dari akibat ataupun penyebab dari adanya kenakalan remaja itu? Oke, mengenai tentang perkembangan teknologi. Nah, kita ketahui bahwasanya pada masa kini itu teknologi kan kayak sudah di samping kita banget gitu. Artinya udah menyatu dengan diri kita. Nah, artinya semua informasi itu ada di teknologi juga. Nah, tapi kita harus mengetahui juga bahwasanya teknologi itu seperti halnya pisau bermata dua. Ada hal buruk dan ada hal positifnya juga yang didapat dari teknologi itu sendiri. Nah, mengenai tentang kenakalan remaja, ini ada juga faktor penyebab kenakalan remaja, yaitu dari itu. Yang tadi saya jelaskan kan adalah faktor lingkungan dari pertemanan. Nah, melalui pertemanan itu kan secara langsung dan secara tidak langsung. Artinya pertemanan itu kita di teknologi, di media sosial lah bilanglah sekarang, dan penyebaran informasi kan
kita bisa berteman dengan orang yang jarak jauh juga berkat adanya teknologi. Nah, jadi peran teknologi di sini tuh ada juga faktor ataupun dampak teknologi terhadap kenakalan remaja. Ini memungkinkan sangat besar seorang remaja mendapat informasi ataupun asutan dari orang lain ataupun informasi yang kurang benar dan menjerumus kepada remaja itu untuk bertindak ataupun melakukan kenakalan remaja. Seperti itu, Pandi. Oke. Dalam pada saat ini juga kenakalan remaja itu pasti sangat sedang naik daunnya seperti itu untuk saat ini, di mana ada seks bebas yang pada saat ini sedang maraknya di kalangan remaja. Nah, bagi untuk remaja-remaja sekarang ini, bagaimana cara mengatasi dari adanya seks bebas seperti itu? Oke, ini sangat menarik ya, lagi bicara mengenai tentang seks bebas. Nah, kalau kita lihat pada zaman sekarang atau perkembangan sekarang, kayak sepertinya seks bebas itu sangat marak terjadi gitu di lingkungan masyarakat. Nah, jadi adanya seks bebas ini itu biasanya disebabkan oleh adanya situasi dan kondisi yang mendukung gitu. Nah, terus ini juga dipengaruhi oleh keluarga, terus ada juga dipengaruhi oleh pertemanan. Ya, lagi kita berbicara dengan seseorang yang melakukan seks bebas. Nah, jadi seseorang ini itu mengapa mereka itu melaksanakan seks bebas? Itu pasti banyak hal ataupun banyak faktor di belakangnya. Seperti halnya kalau bilang di lingkungan keluarga, mereka itu kurangnya perhatian ataupun kurangnya diberikan informasi mengenai tentang, kalau bahasa Balinya dibilang dengan lakuang nih gitu, jelek nih gitu, seperti itu kalau bahasa Balinya. Artinya orang tua itu kurang berperan aktif untuk memberikan edukasi ataupun hal-hal yang bermanfaat lah kepada anaknya. Nah, ini mungkin disebabkan oleh tidak harmonisnya dalam keluarga seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga di lingkungan pertemanan. Nah, pertemanan mungkin temannya itu sebelumnya sudah pernah melaksanakan seks bebas. Nah, mereka itu mengasut mereka remaja itu, nah sengkengken, sekgen, masih sengkengken nih, masih yang penting ada pelindung kan seperti itu. Nah, yang seperti inilah seorang remaja harus dihindari. Nah, cara untuk menghindari itulah dengan cara mengedukasi diri. Nah, kita cari informasi dalam berbagai sumber. Nah, seperti yang katakan tadi, teknologi itu ada manfaatnya juga. Nah, disinilah peran teknologi yang bermanfaat. Artinya banyak informasi yang positif juga yang harus kita pelajari mengenai tentang dampak dari kenakalan remaja itu sendiri. Dan yang terutama tadi kan membahas mengenai tentang seks bebas seperti itu, Pandi. Oke, kita lanjut ya, Restu. Oke, siap, Pandi. Oke, menurut kakak, mengapa kaum remaja ini yang paling berpotensi untuk membuat kenakalan yang meresahkan? Oke, mengapa seorang remaja? Mengapa bukan bapak-bapak ataupun ibu-ibu seperti itu? Nah, gini, karena pada masa remaja itu seseorang akan mencoba segala hal ataupun menerima semua masukan informasi yang ada di masyarakat ataupun lingkungan keluarga, masyarakat, sosial media, teknologi dan sebagainya. Artinya mereka itu akan mendapat sebuah informasi dan ingin mencoba ataupun ingin melakukan, karena seorang remaja itu daya ingin tahunya itu sangat tinggi. Nah, mengapa kenakalan remaja itu diakibatkan oleh kalangan remaja seperti itu? Ya karena seorang remaja yang katakan saya tadi itu masih bergejolak jiwanya. Ingin mencoba, tapi tanpa mengetahui dampak ataupun maknanya itu sendiri, seperti itu. Seperti halnya bilang tadi pembicaraannya seks bebas. Oke, seks bebas itu mungkin dari pertama itu kan sentuhan dulu dengan pasangannya. Nah, bersentuhan, terus ada ciuman dan sebagainya, dan akibatnya ada seks bebas juga. Itu dampaknya. Nah, seorang remaja harus mengetahui juga sebatas mana, kalau memang punya pacar atau sebagainya, ada sebatas mana kita harus menganggap pacar kita ataupun memposisikan pacar kita, apakah menjadi penyemangat atau sebagaimana. Kita harus cari hal-hal yang lebih positif gitu. Kita harus bisa memilih dan menerapkan dalam diri kita sebagai seorang remaja, seperti itu, Pandi. Oke, dalam kenakalan remaja pada saat ini kan ada penyebabnya itulah rasa keinginan tahu yang lebih. Ya. Nah, dalam istilah Balinya itu raga nyoba anik ini. Nah, misal dalam contoh tersebut, bagaimana cara mengatasinya supaya kita tidak melakukan kenakalan remaja pada saat ini? Oke. Nah, mengenai tentang cara ataupun bagaimana cara mengatasi untuk menghilangkan ataupun
meredamlah diri kita sebagai seorang remaja untuk tidak melakukan kenakalan remaja. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu. Jangan baru kita melihat ataupun menonton seperti itu, wah saya ingin mencoba, wah baru ada mencuri, kita mencuri, terus baru ada pembunuhan, wah kita bacok aja nih orang, seperti itu. Nah, akhirnya kita harus tahu juga apa dampak setelah kita melakukan ini, gitu. Pokoknya intinya itu adalah edukasi diri. Kalau kita sudah mengedukasi diri kita, terus banyak informasi atau pengetahuan yang kita dapat, pastinya kita akan terhindar dari kenakalan remaja. Karena kita udah tahu, artinya membunuh orang, apa dampaknya. Pasti ada alasan faktor dari membunuh orang. Keluarga mungkin depresi, makanya membunuh orang. Nah, kita sebagai seorang remaja ataupun anak dari keluarga, ya harus menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Pokoknya semua hal kenakalan remaja ini, itu bersumber pada dirinya sendiri, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saya jelaskan tadi, yaitu faktor keluarga, terus ada faktor pertemanan ataupun lingkungan sosialnya mereka, seperti itu, Pandi. Oke, ini patut harus dipertanyakan ini. Di mana dalam pergaulan bebas itu ataupun kenakalan remaja ini, tadi Karestu itu diakibatkan oleh lingkungan, orang tua dan diri sendiri. Ya. Nah, yang di mana yang harus patut disalahkan dalam kenakalan remaja pada saat ini? Oke, siapa yang patut disalahkan seperti itu? Dari pemaparan faktor yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang pertama, di sini jangan menyalahkan semua orang. Artinya jangan menyalahkan keadaan, situasi dan sebagainya. Nah, kita ketahui bahwasanya nasib kita itu berbeda-beda. Kita bisa terlahir di kalangan yang harmonis, terus baik. Kita juga bisa terlahir di kalangan yang keras gitu. Artinya dunia kita keras juga. Nah, yang menjadi catatan, kalau kita bicara siapa yang disalahkan, tidak usah menyalahkan pihak inilah, pihak itulah, tapi kembalikan kepada diri kita sendiri. Nah, apabila lingkungan keluarga kita tidak harmonis, ya kita harus diri kita sendiri yang memulai agar keluarga itu tuh harmonis. Kalau memang orang tua kita tidak harmonis, ya kita sebagai anak harus bagaimana caranya biar bisa memacu ataupun menimbulkan keharmonisan lagi dalam keluarga gitu. Artinya kita sendiri kembali kepada diri kita sendiri, seorang remaja, bagaimana caranya biar mampu mengendalikan semuanya itu agar lebih positif. Seperti halnya keluarga, terus pertemanan juga. Oke, dalam kalangan pertemanan tidak ada yang negatif. Saya catat. Artinya kita berteman, berteman. Tapi kita harus mengetahui juga yang mana memang baik untuk kita, yang mana tidak untuk kita. Artinya tidak ada salah kita berteman gitu. Jangan menyalahkan teman kita, tidak. Tapi kembali kepada diri. Kemudian ada jelek, piluin. Seperti itu dalam masa baliknya jadinya. Ya harus kita memilih dan mengedukasi diri, seperti itu. Oke, selanjutnya Karestu. Karestu ini kan sebagai runner up satu duta genre Undiksa pada tahun 2021 dan runner up duta genre di Kabupaten Buleleng pada tahun 2022. Ya, benar sekali, Bande. Nah, dalam kegiatan duta genre, Karestu itu ngapain dalam pengabdian Karestu itu ke masyarakat dalam topik ini, yaitu dalam mengurangi kenakalan remaja pada saat ini. Oke, jadi mengenai tentang tugas ya. Nah, tugas ngapain saja selama menjadi duta genre. Nah, kita ketahui bahwasannya duta genre ataupun duta genre itu merupakan sebuah duta generasi berencana. Nah, jadi biasanya duta genre ini ada naungannya, yaitu kalau di kampus Undiksa ini ada namanya di bawah naungan UKM Pikem Plana Undiksa, seperti itu. Dan untuk yang di Buleleng itu ada Forum Genre Kabupaten Buleleng yang di bawah naungan BKKBN secara langsung. Nah, jadi generasi berencana ataupun tugas dari duta itu adalah menginspirasi dan mengajak para remaja untuk ikut serta mewujudkan generasi berencana itu sendiri. Nah, jadi menjadi generasi berencana itu harus dipersiapkan sejak dini gitu. Tidak hanya pas saat dewasa aja baru bisa menjadi generasi berencana, tidak. Nah, di sanalah tugas dari duta genre sendiri memberikan informasi, penyuluhan, mengedukasi, menjadi role model itu sendiri jadi generasi berencana, dan masih banyak lagi sih tugasnya seperti itu. Oke. Tadi tugas Karestu di duta genre itu yaitu
mengajak. Ya, benar sekali. Mengajak remaja-remaja agar melakukan hal-hal yang baik tentunya ya. Ya. Nah, bagi sekarang ini khususnya di Kabupaten Buleleng ini kan tipe orangnya itu adalah memboye dalam istilah Balinya. Ya, benar. Nah, dalam memboye itu pasti ada orang-orang yang nggak percaya dari tugas Kak Restu itu. Nah, dari hal tersebut, bagaimana caranya untuk mengatasinya? Gini, oke, karena kita merupakan seorang duta, gitu, bilanglah duta dan menjadi role model juga. Nah, kita harus bisa memahami setiap karakter orang itu. Gitu. Apabila mereka memboye, tapi itu kembali lagi kepada dirinya mereka. Nah, sama dah seperti halnya saya katakan tadi di awal, bahwasanya kenakalan remaja itu timbul dalam dirinya sendiri selain dari faktor yang saya jelaskan tadi. Gitu. Nah, apabila mereka memang tidak percaya, pasti itu akan berdampak juga akan terjadi kenakalan remaja. Gitu. Nah, di sini peran dari seorang duta itu adalah mengajak, memberikan informasi. Gitu. Artinya secara tulus ikhlas memberikan informasi walaupun diboyoin dan sebagainya, itu merupakan sebuah tantangan sendiri. Nah, di mana kita sebagai seorang duta agar bisa mampu mengajak orang yang seperti itu tantangannya memang. Itu karena kita terjun langsung kepada masyarakat. Gitu. Oke, baik. Dalam tugas dari Kak Restu ini memang mulia sekali untuk mengurangi kenakalan remaja pada saat ini ya. Nah, dalam tugas-tugas di Duta Genre itu tersebut, di mana apa motivasinya dari Kak Restu itu dalam mengikuti Duta Genre ini? Oke, mengenai tentang motivasi menjadi seorang Duta Genre. Oke, Duta Genre ini kan tadi sudah saya jelaskan adalah ini ada forum generasi yang berencana. Oke, kita akan berbicara mengenai tentang motivasi saya untuk menjadi seorang generasi yang berencana. Menjadi seorang generasi yang berencana itu harus diikuti oleh semua kalangan remaja gitu. Remaja itu harus memiliki sikap ataupun perilaku yang berencana, tidak merencanakan tentang pembelajaran, terus pernikahan, terus pendidikan, terus ya artinya dalam generasi berencana ini banyak hal yang perlu diperencanakan dalam kehidupan, dalam mengatasi tantangan dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini motivasi saya ikut serta dalam generasi berencana adalah saya di sini ingin merencanakan kehidupan saya agar lebih baik lagi gitu. Belum tentu yang sebelumnya saya tidak bergabung di generasi berencana, belum tentu itu baik juga gitu. Saya bergabung di generasi berencana agar nantinya juga diri saya ini bisa melangkah ke hal yang lebih baik, terus merencanakan dengan matang-matang untuk kehidupan saya nantinya. Mulai dari pendidikan, terus pernikahan, terus cita-cita dan sebagainya. Artinya motivasi saya di sini adalah untuk membenahi diri saya dan untuk mewujudkan dari program kerja BKKBN itu sendiri dan mewujudkan juga kualitas remaja Indonesia ini biar lebih baik juga dengan bergabung di generasi berencana. Oke, Restu ini motivasinya yaitu ingin memperbaiki diri. Ya. Berarti dalam sebelumnya, berarti Kak Restu ini masih buruk seperti itu ya? Nah, oke. Kalau kita berbicara sebelumnya, nah jadi Duta Genre ataupun generasi berencana ini merupakan sebuah wadah yang digunakan, diperuntukkan untuk mengedukasi, memberikan informasi, sharing dengan tindakan kita sebelumnya ataupun kejadian yang mengalami kita sendiri, terus dampak dari kejadian itu gitu. Artinya ini merupakan sebuah forum kita akan berkeluh kesah, bertukar cerita untuk lebih baik lagi. Kalau bicara sebelumnya apakah buruk atau bagaimana, setiap orang masih memiliki keburukan masing-masing. Tapi bagaimana caranya menyikapi dan berubah ke langkah yang lebih baik lagi, seperti itu, Wandi. Oke, dalam Duta Genre ini pasti ada cowok dan cewek. Ya, benar. Cowok cewek ini pasti akan ada menimbulkan sifat positif maupun sifat negatif. Okay. Nah, saya ingin tanyakan ini, yaitu dalam Duta Genre itu apakah semua orang-orang tersebut termasuk orang baik ataupun masih ada orang yang masih dipengaruhi oleh kenakalan remaja? Oke, berbicara tentang apakah apabila sudah menjadi duta itu 100% baik gitu? Tidak. Tapi mereka itu ada keinginan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Buktinya mereka sudah ikut serta dalam audisi dan sebagainya. Artinya dia itu ada hal yang ingin ditonjolkan ataupun hal yang ingin dibuktikan dalam dirinya sendiri. Gitu. Artinya kalau berbicara dengan baik atau buruk,
terus jelek, apakah masih sikapnya jelek atau bagaimana dalam duta. Tapi semua hal itu dinilai dalam penilaian duta. Artinya, kalau memang sudah terpilih menjadi duta, mereka itu sudah memiliki attitude yang lebih baik, terus perilaku yang lebih baik, sikap dan sebagainya itu pasti lebih baik juga. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin masa kelamnya ataupun masa lalunya itu ada yang buruk juga gitu. Artinya kita sebagai duta itu juga masih manusia ya, bukan dewa gitu. Artinya selalu baik dan bersikap sempurna, tidak. Tapi kita juga masih manusia dan masih dalam kalangan remaja juga, dan masih mencoba memilah dan memilih yang mana baik dan sebagainya. Nah, di forum generasi berencana inilah tempat kita untuk memilih yang terbaik nantinya, seperti itu. Nah, dan tadi Kak Restu sebutkan di mana dalam pemilihan duta Dendri itu adalah penilaian-penilaian, ada penilaian-penilaian seperti itu. Ya, benar. Nah, jika orang yang ingin menjadi duta tapi dia sudah menyiapkan jawabannya dalam suatu pemilihan duta, dan jawaban tersebut tidak sesuai dengan perilakunya sehari-hari. Okay. Nah, bagaimana nih? Oke, ini kita berbicara tentang tahap seleksi jadinya ya. Nah, kita ketahui juga dalam kegiatan ataupun perlombaan gitu, bilang yang pesertanya itu pasti sudah menyiapkan dirinya dengan kemungkinan hal-hal yang ditanyakan nantinya dalam tahap penyisian ataupun seleksi seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang tidak sesuai dengan realitanya, artinya jawaban mereka itu tidak sesuai dengan realita gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, pastinya ada salah satu orang itu akan melaksanakan hal seperti itu juga. Mereka hanya ingin menjadi ataupun terlihat paling baik gitu. Nah, ini menarik untuk dibahas. Nah, itu dah. Artinya kalau apabila kita hanya ingin terlihat lebih baik, duta itu artinya penyebaran informasi itu tidak akan bisa, karena mereka cuma pencitraan saja gitu. Apakah ada orang yang akan dipengaruhi? Ada orang yang akan mempengaruhi orang lain? Apakah ada orang seperti itu di duta genre? Oke, kalau berbicara tentang duta genre, apabila kita sudah masuk ke dalam forum generasi berencana, artinya di sana itu kita harus bersiap untuk merencanakan yang lebih baik gitu. Nah, apabila seseorang yang pengkung itulah bilang dia hanya ingin sebuah eksistensi, terus hanya ingin sebuah gelar tanpa mengabaikan atau tanpa terfokuslah kepada tupoksi tugas dari seorang duta genre itu sendiri, pastinya generasi berencana itu tidak akan terwujud gitu. Artinya, kalau sepengetahuan saya di duta genre sendiri tidak ada orang seperti itu. Tapi kan kemungkinan dari audisi ataupun duta-duta yang lain pasti mungkin saja ada yang hanya ingin mencari gelar saja tanpa mengabaikan tupoksi ataupun kewajiban mereka sendiri dalam duta itu sendiri. Itu berarti pasti ada saja yang ingin menjebak orang lain seperti itu. Kalau seperti itu, mungkin pengalaman saya belum sampai di sana ya. Artinya hal tersebut dia hanya dipergunakan untuk politik saja, seperti itu ya jadinya Pandi. Nah, tapi satu sisi juga ngapain mereka ingin berpolitik seperti itu? Artinya ingin mempengaruhi ataupun ingin memberikan dampak yang buruk kepada orang banyak. Toh juga mereka sudah dipandang baik gitu, Pandi. Artinya pengalaman saya belum pernah sih melihat seperti itu, Pandi. Oke nih, Restu, saya punya pertanyaan yang sangat menarik sekali untuk di kalangan kita ini. Oke, di Bali ini kan terkenal dengan keseniannya. Di mana dalam kesenian itu pasti ada seniman-seniman yang memerlukan bantuan untuk mencari inspirasi. Contohnya seperti saja merokok dan minum seperti itu. Nah, apakah bisa ya merokok dan minum itu untuk menampakkan inspirasi? Dan apakah dalam merokok dan minum itu termasuk kenakalan remaja? Oke. Ini sangat menarik sekali ya pertanyaannya. Jadi mengenai tentang rokok dan minum. Ya. Oke. Jadi sepengetahuan saya dan kita lihat di masyarakat sekarang ya memang banyak sekali. Bilanglah seniman lah gitu. Seniman mereka itu mencari inspirasi melalui sebatang rokok ataupun minum miras dan sebagainya gitu. Nah, itu kembali kepada dirinya sendiri. Mereka itu pastinya sudah kecanduan dengan
isi dari rokok itu sendiri yang mereka membuat akan nyaman, terus merasa tenang. Pas merasa tenang itulah mereka inspirasinya ada gitu. Nah, ini merupakan efek kecanduan dari rokok ataupun minum itu sendiri. Maka dari itu terkadang banyak seniman-seniman yang kita lihat itu mencari inspirasi melalui sebatang rokok, ngerokok dulu, baru ada inspirasi dan baru melanjutkan seninya. Nah, kalau berbicara tentang buruk atau tidaknya, kalau kita berbicara rokok itu buruk, iya buruk. Karena itu menyebabkan kerusakan pada diri kita sendiri. Yang termasuk itu adalah kerusakan paru-paru, itu buruk. Tapi kalau memang mereka sudah ada inspirasi dari rokok itu kembali kepada dirinya sendiri. Ingat, semua hal yang berlebihan itu pasti buruk. Sama dengan rokok. Pasti kalau sangat berlebihan, pasti akan menimbulkan kerusakan pada organ diri kita gitu. Karena efeknya itu pada tubuh kita, itu kembali. Terus sama juga sama minum. Minum dikit boleh. Itu kalau istilah Balinya penghangat tangkahe gitu. Nah, itu boleh. Tapi jangan sampai mabuk. Karena dalam mabuk itu sendiri banyak hal yang akan terjadi. Karena kita tidak sadar, pasti kenakalan ataupun tindakan kriminal itu pasti akan ada dari efek mabuk itu. Bojo mabuk, seingat apa gitu. Ya pasti kalau Bali ini bilang, asal mau mabuk ya pasti menjaguran, miegan dan sebagainya. Yang itu harus kita hindari sebagai seorang remaja. Artinya, kita harus menghindari hal-hal yang berlebihan itu. Rokok berlebihan buruk bagi kita. Bagi kesehatan kita, bagi sekitar, dan sebagainya. Minum berlebihan, mabuk, buruk juga bukan bagi kita sendiri aja, tapi bagi orang sekitar, ataupun lingkungan kita sendiri. Pasti akan terkena juga dampak dari mabuk kita itu. Seperti itu, Pandi. Oke, berarti untuk mabuk dan merokok itu diperbolehkan, tapi tidak... Bukan merokok sama mabuk. Merokok sama minum. Oh iya. Nah, bedakan minum sama mabuk, yaitu. Berarti untuk merokok dan minum itu diperbolehkan, tapi tidak berlebihan. Ya, benar. Karena kan satu sisi juga Indonesia semuanya bilanglah rokok itu tidak lepas dari kehidupan Indonesia ataupun masyarakat Indonesia. Dan tidak terlepas dari pajak terbesar di Indonesia ya. Wow, Pade menyinggung ya. Oke, Pade. Benar. Oke, yang terakhir Restu, saya ingin menanyai motivasi dan saran Restu ini terhadap kenakalan remaja dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, mengenai tentang saran dan motivasi ya. Nah, saran saya untuk para remaja yang berada di Indonesia khususnya dan kita di Undiksa itu sendiri, kita harus mampu mewujudkan generasi yang berencana, gitu. Nah, maka dari itu saran saya adalah ayo bergabung dan cari pengetahuan ataupun edukasi diri untuk menjadi generasi yang berencana ke depannya. Karena dalam generasi berencana tidak hanya merencanakan mengenai tentang pendidikan saja, tapi itu meliputi dari kehidupan, terus ada cita-cita, terus ada pernikahan, terus ada dunia kerja dan sebagainya. Artinya dalam generasi berencana ini banyak hal yang kita harus patut rencanakan. Nah, kita juga sebagai seorang remaja harus bisa memilih dan menentukan langkah mana yang terbaik dan tidak merugikan orang lain yang harus kita tempuh dalam kehidupan. Seperti itu, Pandi. Oke, sekian terima kasih dari Restu untuk menjadi narasumber kami pada acara podcast kali ini. Oke. Nah, intinya sekali dalam materi podcast ini yaitu kenakalan remaja itu adalah pilihan dari orang tersebut dari dia ingin memilih sisi positif ataupun sisi negatifnya, di mana yang dipengaruhi oleh lingkungan hidup dan orang tua dan diri sendiri, seperti itu. Nah, tentunya pada kali ini saya sangat berterima kasih kembali kepada Restu karena sudah meluangkan waktunya. Dan cukup sekian acara podcast kali ini. Saya tutup dengan ucapkan terima kasih dan ingat like, subscribe, share dan komen tentunya.